Baiklah Bapak dan Ibu, sekarang kita akan masuk pada sesi diskusi. Kita punya waktu sekitar 40-an menit ya Bapak dan Ibu. Sekarang sudah ada beberapa pertanyaan di chat, akan saya bacakan. Yang pertama dari Bapak Eko Rahman Setiawan. Ini pertanyaannya untuk Dr. Gigi Putih dan Pak Edward, apakah memungkinkan jika ada kerjasama penelitian antara Inspektorat Jenderal dengan PKMK, KKMK UGM untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan kecurangan? Bagaimana, mungkin dari Pak Edward dulu, silahkan. Oh, selamat siang Pak Eko Rahman ya. Ini sebenarnya memang ini kan kita ini mau membina kerjasama dengan semua stakeholder atau pihak-pihak yang umpamanya bisa ikut berpartisipasi di dalam pencegahan fraud JKN ini. Jadi mungkin nanti ini satu masukan yang bagus ya, Dr. Putih dan PKMK UGM, ada Pak, mudah-mudahan ada Pak Henevi yang mendengarkan ini, ya nanti mari kita buat suatu kerjasama, dan kita pun dalam menyusun ini kemarin kita sudah kerjasama dengan PKMK UGM. Ini terbitnya ini juga sudah dengan pembahasan bersama dengan PKMK UGM, dan beberapa kali Dr. Putih sama Dr. Henevi itu datang ke kita setiap melakukan pembahasan, dan untuk implementasinya nanti ya itu sangat bagus ya. Ini kita siap saja nanti kan biar coveragenya nanti semakin luas gitu ya. Nah, itu ya, mungkin termasuk juga mahasiswa dari mana tadi, dari Sumatera Barat yang bisa melakukan itu, kita welcome saja gitu. Tuh dari saya begitu Mbak Eva. Baik, terima kasih. Jadi ada kemungkinan kerjasama nanti Pak Eko antara PKMK, KKMK UGM untuk penelitian yang selanjutnya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya ya dari Ibu Anissa. Pertanyaannya, bagaimana mengukur keseragaman pemahaman pimpinan rumah sakit atau Vaskes atas implementasi fungsi manajemen program KMKB? Mungkin ini bisa dijawab oleh Dr. Putih terlebih dahulu. Kami persilahkan. Bu Eva, ya. Tadi mohon izin menambahkan sedikit yang tadi Pak Edo sampaikan terkait pertanyaannya atau masukannya Pak Eko Rahman ya. Tadi sepertinya dalam paparan saya lupa mengkonfirmasi kenapa kok kita penelitiannya selesai di tahun 2020, tapi yang diteliti Permenkes 36 tahun 2015 ya. Nah, jadi Bapak Ibu, penelitian kami ini mulanya itu sudah sejak penyusunan proposal ya. Penyusunan proposal itu kalau tidak salah sejak awal 2018 itu sudah kami lakukan. Nah, pada saat itu belum ada Permenkes 19 itu lagi proses penggodokan ya. Jadi bentuk-bentuknya itu kami belum terpublish secara luas, itu belum ada. Oleh karena itu yang kami angkat adalah penelitian Permenkes yang kita angkat dalam proposal adalah Permenkes 36 tahun 2015. Nah, karena proposal awalnya sudah Permenkes 36, maka sampai terakhir pun ya kami mau tidak mau harus menggunakan komponen-komponen program Permenkes 36 tahun 2015. Namun setelah kami pelajari lagi, ternyata antara Permenkes 36 dan 16 ini tidak jauh berbeda. Garis besar komponen programnya itu sama gitu ya, sehingga pada saat kami menyusun pembahasan, kami usahakan untuk kami sesuaikan dengan konten ya yang ada di Permenkes 16 tahun 2019. Sehingga pada saat di bagian rekomendasi di laporan lengkap kami ya, insya Allah ketika dibaca oleh stakeholders itu sudah mengakomodir masukan-masukan untuk lebih mengoptimalkan penerapan Permenkes 16 tahun 2019. Jadi walaupun kita pakai komponen programnya Permenkes 36 2015, tetapi pada saat pembahasan kami besarkan ya arah pembahasannya sehingga bisa juga digunakan untuk mengakomodir masukan untuk penerapan Permenkes 16 2019 gitu ya, supaya Bapak Ibu tidak bingung kok udah tahun segini kok yang dilihat Permenkes 36 2015. Itu karena proposalnya kita susun sudah dari tahun-tahun 2018. Nah, kemudian untuk pertanyaan dari Bu Fitri, untuk mengukur keseragaman pimpinan, kalau kita mengukur pengetahuan,
mengukur keterampilan gitu ya. Itu kan berarti kita harus menggunakan kajian-kajian yang sifatnya kualitatif ya, atau deskriptif menggunakan instrumen-instrumen tertentu. Nah, pada saat penelitian kami kemarin, ya karena memang kami juga menggunakan kualitatif, kami menanyakan saja kepada mereka secara umum ya. Kami membuat pertanyaan-pertanyaan yang mulai sifatnya umum hingga ke khusus. Yang umum itu, misalnya kita tanyakan, menurut Bapak atau Ibu pimpinan rumah sakit ya, anti fraud itu apa? Gitu. Itu yang umumnya dulu. Kemudian program anti fraud yang sudah dijalankan apa? Ya. Kemudian kita mengerucutkan lagi menanyakan tentang program-program, masing-masing program yang diamatkan dalam Permenkes. Misalnya, kalau untuk kendali mutu, kendali biaya, Bapak Ibu lakukan apa? Gitu ya. Nah ini biasanya terjawab nih. Kalau yang bersangkutan paham mengenai kendali mutu dan kendali biaya, ya, dia pasti akan menjawab jawaban yang signifikan atau mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang memang dalam bentuk kendali mutu, kendali biaya. Misalnya penggunaan clinical pathway, misalnya penetapan unit cost untuk menjamin bahwa pelayanan itu ya biayanya memang sudah ditetapkan unit cost-nya misalnya. Kemudian penggunaan formularium obat misalnya, itu salah satu bentuk-bentuk program KMKB. Jadi untuk menanyakan, ya kita tanyakan dulu secara umum baru secara khusus. Dengan pertanyaan kualitatif terbuka, itu membuat kami ada gambaran sebenarnya si pimpinan ini paham nggak sih gitu ya, program KMKB itu seperti apa yang diharapkan. Ya. Kira-kira begitu Bu Fitri. Terima kasih Dokter Putih. Mungkin bisa ditambahkan oleh Dokter Syafarwati terkait dengan pengalaman di Sumbar. Silahkan. Ya, jadi terima kasih. Jadi dari yang kami temukan di Sumatera Barat itu, kalau tentang, terus terang kita nggak mengukur tentang pemahaman pimpinan, tapi kita melihat aplikasinya, bagaimana aplikasi KMKB, dan hasilnya adalah ada rumah sakit yang sudah punya tim TKMKB, ada yang belum. Nah, kalau memang ketika kita tanyakan ke pimpinan tentang kendali mutu, kendali biaya, bagi rumah sakit yang sudah punya tim TKMKB, tentu jawabannya berbeda dengan yang belum. Kalau yang sudah punya tim TKMKB kan ada kegiatan TKMKB itu seperti misalnya ada audit utilization review, audit klinis dan lain-lain. Tapi kalau misalnya yang belum itu beliau menjawabnya dengan fungsi kendali mutu, kendali biaya sendiri sudah kami lakukan. Kendali mutu dengan akreditasi rumah sakit dan kendali biaya dengan menjaga cash flow rumah sakit. Jadi memang seperti itu yang kami dapatkan di lapangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Syafarwati. Kita akan lanjutkan pada pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan Pak Eko Rahman Setiawan. Ini khusus ditujukan pada Pak Edward ya. Saya bacakan. Hasil audit BPKP terhadap JKN yang baru selesai dilaksanakan ditemukan potensi kecurangan tidak sampai 1%. Namun, jika dana yang dikelola BPJS lebih dari 100 triliun, nilai potensi fraudnya sangat besar, jadi tidak boleh dianggap remeh. Mohon izin kami ingin bertanya kepada Inspektur 1. Sudah sejauh mana ya upaya untuk pengelolaan WBS di tingkat pusat yang khusus tentang fraud JKN? Kemudian yang kedua, apakah ke depan ada rencana joint audit JKN dengan BPKP agar hasil audit lebih komprehensif? Silakan Pak Edward. Baik Bapak Pak Eko Rahman ya ini. Jadi ini Pak, saya perlu tegaskan di sini ya bahwa ya untuk uang negara dan uang masyarakat itu 1 sen pun itu tidak ada istilahnya bisa dianggap ya 1 sen pun harus bermanfaat untuk negara ya. Demikian juga kalau umpamanya potensi fraud atau tadi sampai terjadi kerugian negara itu adalah apa itu ya harga mati itu bahwa itu harus diusut ya. Apabila ditemukan bukti-bukti valid ya ini makanya kan di tim penanganan fraud JKN ini ada
terdiri dari tiga, Pak. Tiga komponen. Satu, di dalam tim penanganan itu ada yang dinamakan subtim pencegahan. Ya, subtim pencegahan itu, ya ini kebetulan dipercayakan kepada saya sebagai ketuanya. Nah, terus ada tim penindakan, ya, atau penyelesaian bila ada suatu indikasi kecurangan. Nah ini Pak, ini nanti yang ditemukan ada potensi-potensi fraud ini nanti akan diserahkan kepada tim penyelesaian. Nah, itu. Ini nanti yang melanjutkan. Nah, ini berarti ini memang tidak ada dianggap enteng dan tidak dibiarkan. Nah, ini nanti mungkin segera setelah indikasi-indikasi itu akan dilanjutkan dengan audit investigasi. Nah, jadi begitu. Ya, tapi tentunya ini berjenjang ya di daerah yang menurut Permenkes 16 itu diserahkan dulu kepada tim kabupaten ya untuk melakukan penelusuran apakah benar-benar fraud atau tidak. Kalau benar-benar fraud dilanjutkan ke provinsi ya untuk penyelesaiannya. Kalau di sana tidak bisa diselesaikan benar-benar secara masif ya itu bahwa itu adalah kasus fraud dan mengakibatkan kerugian ya daripada uang masyarakat atau uang negara, nah itu dilanjutkan nanti ke tim pusat dan akan dilanjutkan ke APH kalau memang benar-benar. Jadi tidak ada istilah dibiarkan Pak ya, ini nggak ada ya, itu mungkin indikasi awal. Biasa kalau audit reguler itu adalah merupakan indikasi untuk dilanjutkan dengan nanti audit investigasi. Nah begitu Pak. Nah terus yang kedua ya, apakah di pusat ya sudah ada WBS di tingkat pusat? Nah, ini terus terang Bapak dan Ibu, di tingkat pusat sekarang belum ada. Ya. Karena itu tadi yang saya bilang, ya ada tiga, ada tim pencegahan, ada tim penyelesaian, dan ada sekretariatnya. Nah, sekretariatnya ini mau kita fungsikan nanti, termasuk nanti membentuk dan mengelola WBS ini di tingkat pusat. Tapi sementara dulu kita menggunakan yang ada di BPJS, itu juga WBS-nya sudah cukup bagus kita lihat. Ya nanti sedang kita godok ya atau bagaimana membuat sistem yang ada di pusat nanti yang dikelola oleh sekretariat di dalam tim penanganan fraud JKN ini. Nah itu. Terus apakah ke depan ada rencana joint audit JKN dengan BPKP? Oh itu sudah. Nah jadi kita kemarin juga ya kita sudah mengusulkan atau sedang melakukan diskusi-diskusi ya untuk bisa melakukan nanti joint audit dengan JKN ini dengan BPKP. Ini sebenarnya di awal-awal tahun ini kita sudah mulai membicarakan, tetapi apa boleh buat ini ya pandemi COVID ini lebih mengalahkan kegiatan-kegiatan yang lain yang harus kita tangani lebih utama dulu ya, dan nanti mudah-mudahan dengan bila masalah COVID ini nanti agak berkurang, kami akan meningkatkan membicarakan pembicaraannya. Ini juga barusan kemarin kita berkoordinasi dengan BPKP ya untuk melakukan joint audit atau joint pengawasan, sinergi pengawasan dalam hal ya ini kan udah mulai gonjang-ganjing lagi nih kan masalah dana DSP, masalah BABUM, masalah dana penanganan COVID. Nah, jadi kita memang selalu kerjasama dengan BPKP. Tak terkecuali program JKN ini nanti akan segera kita bahas bagaimana melakukan sinergi pengawasan. Demikian saja dari saya. Terima kasih. Pak Harudin barangkali? Oh ya, silahkan. Pak Harudin. Halo Pak Harudin. Halo Pak Harudin. Unmute. Ini nggak kedengaran suaranya Pak? Ya. Halo, Assalamualaikum. Ya saya dengar di balik dinding. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, iya mohon maaf. Mohon maaf, saya memantau Pak tentang publikasi oleh teman-teman tentang evaluasi realis terhadap fraud JKN ini. Dan ini sebenarnya memberikan kontribusi yang positif kalau menurut saya untuk membangun sebuah sistem yang lebih komprehensif dan berkesinambungan dari level pusat sampai ke level daerah ya. Dan tidak bisa dinafikan memang menurut saya masih banyak permasalahan-permasalahan seperti yang digambarkan melalui hasil penelitian tadi, dan itu merupakan fakta empiris yang memang harus kita lihat, dan itu merupakan masukan berharga termasuk bagi policy maker-nya
ya, termasuk bagi Kementerian Kesehatan sebagai regulator untuk melakukan penataan-penataan sehingga kemudian sistem pencegahan fraud ini lebih implementatif dan bisa dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di level bawah. Nah, saya ingin menggarisbawahi sebenarnya bahwa fakta empiris ini memang sebuah fakta yang tidak bisa kemudian kita nafikan. Sehingga sistem pencegahan fraud ini yang harus dibangun sebenarnya menurut saya adalah prinsip gotong royong juga yang harus sampai ke level pemerintah daerah ke bawah. Jadi sebenarnya Roh 16 juga telah mengamanahkan seperti itu, seperti tadi disampaikan Pak Inspektur, bahwa proses pembangunan sistem ini itu juga harus sampai ke level bawah. Dan teman-teman UGM juga dengan 14 universitas yang terlibat sudah memotretnya ini. Walaupun kemudian penyampaiannya tadi sampaikan secara deskriptif, tapi itu adalah empiris. Nah, yang saya ingin garis bawahi bahwa persoalan-persoalan untuk membangun sistem yang lebih kuat tidak bisa hanya dibebankan ke pundak Kementerian Kesehatan. Tetapi ini harus didistribusikan beban ini. Ya, termasuk ke pemerintah daerah, karena pemerintah pusat tidak akan mungkin mampu memikul sendiri tanggung jawab ini. Terlalu luas wilayahnya. Oleh karena itu, yang mesti harus kita lakukan adalah bersinergi dengan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, plus akademisi. Peran akademisi itu penting karena mereka adalah orang-orang independen yang melihat semua fenomena di lapangan secara objektif dengan pendekatan keilmuan dan fakta empiris yang mereka bisa menghasilkan sebuah narasi kebijakan untuk memperbaiki sistem ini menjadi lebih baik. Ya, dan ini merupakan masukan berharga bagi kita semua. Saya kira mungkin itu sedikit tanggapan dari saya tentang hasil publikasi tentang evaluasi realis yang sudah dilakukan oleh teman-teman UGM dan 14 universitas. Ada satu hal yang menarik dari Dr. Syahrawati tadi ya, dari Universitas Andalas tentang assessment, moral hazard assessment. Ya, itu saya pikir salah satu lonjakan yang luar biasa menurut saya bisa menghasilkan itu. Karena walaupun saya nggak melihat secara dalam, saya pernah masuk ke situs-situ, ke aplikasi itu, tapi memang nggak bisa karena butuh otoritas. Saya lihat developernya adalah Dr. Syahrawati, tetapi ini merupakan hal yang bagus menurut saya kalau ini ditarik menjadi sebuah hal di level pusat yang harus didistribusikan sampai ke level daerah. Karena dari moral hazard assessment ini mungkin bisa memberikan gambaran awal tentang potensi fraudnya, tapi saya nggak melihatnya secara. Tapi ini menurut saya sangat menarik. Ya, karena kita belum punya satupun tools yang bisa mendeteksi adanya potensi fraud di lapangan. Ya, mungkin BPJS punya Defrada. Kemudian ada beberapa rumah sakit yang mengembangkan aplikasi sendiri. Tapi untuk moral hazard assessment ini bagi tim pusat ini saya melihat merupakan hal yang bagus kalau memang ini bisa dielaborasi sebagai sebuah kebijakan di level pusat yang akan kita turunkan sampai ke level daerah. Mungkin itu barangkali masukan dari saya. Dok, teman-teman, para peneliti, terima kasih banyak atas sumbangsinya dalam melihat konteks penerapan Permenkes 36 kemarin yang sekarang sudah direvisi menjadi Permenkes 16. Demikian dari saya, Dr. Putih, Dr. Syahrawati, dan moderator, teman-teman semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harudin. Bapak dan Ibu, tadi saya meluruskan ya yang terkait dengan 14 universitas. Sebenarnya untuk pelaksanaan penelitiannya di 13 provinsi, yang artinya kita kerjasama dengan 13 universitas. Kami memang dari PKMK, FKKMK, UGM itu diutamakan atau diprioritaskan untuk melakukan penelitian secara objektif. Jadi kami bersifat independen sehingga bisa memotret fakta-fakta atau temuan yang sebenarnya ada di lapangan. Baik, Bapak dan Ibu, waktu diskusi kita sekitar 20 menit lagi. Apakah ada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan secara live? Kami persilahkan. Halo Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara live? Kami persilahkan. Saat ini ada 44 partisipan yang bergabung.
Ini ada harapan ya dari Dr. Ramdan. Harapannya, kami mengharapkan Irjen Kemenkes bisa memberikan pencegahan fraud bagi RSUD di daerah via webinar karena untuk SPI di RSUD di daerah sangat membantu sebagai WBS di internal. Demikian Pak harapannya dari Dr. Ramdan untuk Irjen Kemenkes. Bapak dan Ibu, saya Saya kasih komentar Mbak Eva. bisa Pak Edward. Atas usulan ini, kami memang ini sebenarnya untuk rumah sakit vertikal ini kami sudah lakukan. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ini SPI itu adalah merupakan second line ya dari three-line defense ya daripada fraud risk management yang kami sudah masukkan di dalam Permenkes 16 tahun 2019. Nah, cuman memang kami berkomunikasi dengan SPI RSUD agak sulit juga ya. Kalau memang nanti ini tolong nanti Ibu Rini saya minta tolong supaya diberikan email ya, email kita di Inspektorat 1 ya supaya para SPI itu memberikan kontak person atau apa yang mana yang bisa supaya kita bisa melakukan semacam diklat CVA ya atau corruption vulnerable assessment ya supaya SPI-nya ini bisa melakukan pengawasan ya dan akan lebih bagus lagi ya kalau diikutin oleh first line defense atau penyelenggara ya yang menyelenggarakan proses bisnis daripada program JKN ini yang mulai umpamanya kalau di tingkat rumah sakit mulai dari pendaftarannya sampai yang mengajukan klaim ya tentunya memang ini sangat menarik apabila ini bisa kita laksanakan dan ini memang yang sedang kami pikirkan bagaimana supaya sosialisasi atau implementasi ya dan pendampingan oleh tim pencegahan fraud kepada para pelaksana baik itu first line maupun second line-nya itu supaya bisa segera membangun infrastrukturnya dan memberikan pelatihan kepada para penyelenggara bisnis program JKN ya first line dan second line-nya gitu loh. Nah, ini sebenarnya yang kami harapkan. Jadi nanti tolong Bu Rini, ada Bu Rini di sini auditor kami, nanti tolong dimuat di chatting itu alamat email Inspektorat 1 ya supaya teman-teman dari SPI rumah sakit atau RSUD ya pada khususnya bisa memberikan informasi untuk bisa kita berkomunikasi ya siapa yang berminat. Tentunya kita ini dulu ya kalau secara keseluruhan kan nggak bisa ya terlalu besar nanti ya mungkin nanti secara skala prioritas atau siapa yang mendaftar duluan kita ini secara bertahap kita bisa melakukan webinar. Demikian Bu Eva, ini respon dari saya. Pak Edward, kalau kuotanya berapa Pak? Sekali angkatan berapa kuotanya Pak? Kalau kuota kita itu yang masih ada, saya belum tahu ya berapa ininya. Mungkin sekitar 200 yang kita punya untuk saat ini. Yang khusus Inspektorat 1. Gitu. Baik. Tapi nanti saya tanya lagi mungkin Bu Rini nanti bisa memberikan informasi di chat berapa kekuatan kita, Zoom meeting yang kita miliki sekarang ini. Oke, baik, terima kasih Pak Edward. Ini Bu Rini sudah mengirimkan alamat email ya. Bapak dan Ibu, kami bacakan alamat email dari Irjen, yaitu irjen1@gmail.com. Jadi Bapak dan Ibu silahkan menghubungi alamat email irjen1@gmail.com. Mungkin tadi untuk satu angkatan sekitar 200 orang ya Bapak dan Ibu dari rumah sakit, jadi bisa daftar dari sekarang ke alamat email irjen1@gmail.com. Irjen satunya huruf ya, bukan angka. Iya, irjen satunya dalam bentuk huruf ya, bukan angka. irjen1@gmail.com dalam bentuk huruf. Baik, Bapak dan Ibu, waktu diskusi kita masih sekitar 13 menit lagi. Apakah ada yang ingin bertanya secara live? Kami persilahkan. Saya boleh ada komentar sedikit, Bu Eva? Baik, Dokter Putih, silahkan.
Ya, terima kasih tadi dalam diskusi hingga sampai saat ini, tadi diskusi kita sudah cukup luas ya. Di antaranya yang saya soroti adalah terkait kajian bersama ya antara berbagai pihak, berbagai berbagai stakeholder gitu ya, berbagai lembaga ya. 2019 ini beserta turunannya. Ini seandainya untuk kolaborasi penelitian itu sulit karena pembiayaan, birokrasi dan sebagainya misalnya begitu ya. Nah ini alternatif lain yang saya usulkan adalah bisa nggak untuk penelitian-penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan kajian baik oleh Kemenkes atau pihak lain ya, itu bisa nggak disetting untuk bisa dipublikasikan secara luas gitu sehingga bisa jadi pembelajaran. Mohon maaf Dokter Putih, untuk Dokter Muhammad Nizar. Iya, terima kasih. Silakan Dokter Putih. Iya, jadi kami bersyukur seandainya memang ada penelitian lintas sektor gitu ya, sehingga kita bisa menggali informasi lebih luas secara bersama-sama. Namun seandainya ya ada kesulitan terkait hal itu, ya masalah birokrasi lah, pendanaan dan sebagainya. Nah, alternatif lainnya yang saya usulkan adalah seandainya dari Kemenkes misalnya melakukan penelitian gitu ya, atau kajian, boleh nggak hasil kajiannya itu di-share secara publik sehingga bisa bisa kita pelajari bersama sehingga kita bisa menindaklanjuti gitu ya hasil penelitian tersebut, mengkaji lebih dalam atau mengkaji dari sisi lainnya. Kita tidak mengulang lagi penelitian yang sebenarnya sudah ada karena dari segi waktu juga akan lebih efisien mungkin ya. Kita tidak mengulangi lagi hal yang sama. Walaupun sebenarnya penelitian saat ini pun juga berbeda gitu ya Pak ya dari yang penelitian yang sudah disampaikan oleh Itjen. Tapi harapan kami dari akademisi, kalau kajian-kajian terkait anti fraud ini sudah ada atau sudah pernah dilakukan oleh tingkat pusat, kami sangat berharap kajian itu bisa disebarluaskan hasilnya sehingga bisa dipelajari bersama insight ya, sebagai insight kondisi penerapan atau kondisi upaya pengendalian fraud di Indonesia. Nah, biasanya kalau dari kementerian, dari BPKP itu kan kajiannya luas, populasinya banyak, sampelnya banyak gitu. Jadi informasinya juga lebih dalam gitu ya. Itu aja masukan saya. Terus kemudian kedua, untuk BIMTEK ya, rencana akan ada BIMTEK ya Pak ya. Pelatihan teknis untuk para SPI dan pelaksana. Nah, ini juga kita sambut baik. Nah, selain itu, selain untuk SPI dan pelaksana, ini dari hasil kajian kami menemukan bahwa salah satu penyebab fraud itu adalah justru pasien ya, pasien yang belum tahu cara berjalanan sistem JKN ini. Nah, ini kami amati hingga tahun ke-7 pelaksanaan JKN ini, kelompok pasien ini belum ada yang megang gitu. Dalam arti megang adalah belum ada kegiatan anti fraud yang memang disasar untuk pasien. Umumnya kalau pasien itu kita kasih edukasi dia tentang penggunaan penggunaan kartu, pembayaran iuran, bahwa dia harus ke PPK 1 dulu, nggak bisa ke spesialis. Nah, itu sebenarnya poin-poin umum ya terkait pencegahan fraud. Tapi kan masyarakat ini sebenarnya nggak tahu bahwa perilaku dia sehari-hari ke vaskes itu bisa menyebabkan fraud. Contohnya adalah penelitian kami yang di rumah sakit kelas C. Nah, ini dia banyak melakukan perubahan diagnosis sehingga supaya karena pasien ini bentak-bentak minta dirujuk ke rumah sakit kelas B atau bahkan kelas A. Jadi terpaksa orang UGD di rumah sakit kelas C memang mengubah diagnosis dengan diagnosis yang memang layak rujuk gitu. Padahal itu kan kasusnya kasusnya tidak sesuai gitu, sakitnya apa, tetapi di diagnosisnya apa. Nah, dampaknya apa? Rumah sakit kelas C inilah yang mendapat temuan potensi fraud oleh BPJS Kesehatan. Disangkakan bahwa ada potensi fraud di BPJS Kesehatan. Rumah sakit ini yang akhirnya bermasalah dengan BPJS Kesehatan. Ini selain untuk SPI, untuk di organisasi-organisasi gitu ya, kita juga perlu memperhatikan pasien karena seringkali dia inilah yang mendorong adanya fraud. Memaksa klinisi untuk mengubah diagnosis atau memaksa klinisi untuk melakukan
cara-cara yang malah mengarah ke fraud karena mereka memaksa gitu. Rakyat kecil gebrak-gebrak meja, maksa nanti Baik. membawa ke apa berita gitu ya, ke media. Wah ini Baik, Dokter Putih, ya. ya itu saja. Satu lagi terkait untuk pelatihan SPI. Boleh nggak Pak, sebelum ada BIMTEK resmi yang dari Kemenkes, kita adakan semacam sharing fraud awareness gitulah ya untuk para SPI ini ya. Tadi apa risk vulnerable assessment ya RVA itu misalnya nanti dari Kemenkes atau Pak Edo dan tim kita undang dari COP anti fraud gitu untuk membahas tentang ini, apakah berkenan? Untuk kasih informasi awal lah tentang RVA ini kepada para SPI. Saya rasa sih tidak ada masalah ya. Nanti sepanjang waktunya ini bisa ini. Nah, soalnya asal muasalnya juga itu kan kita akan dibantu oleh US Cegah Aid gitu loh dalam dalam pelaksanaan CVA itu ya, Corruption Vulnerable Assessment itu gitu. Dan memang kami arahkan untuk proses bisnis daripada JKN gitu loh. Nah, begitu Bu Putih. Tapi boleh nanti kita didiskusi lagi gitu. Baik, terima kasih Pak Edo. Bu Eva, Siap. terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward, Dokter Gigi Putih, terima kasih Bapak dan Ibu. Ini masih ada pertanyaan ya, tidak apa-apa karena waktu kita nanti masih sekitar 10 menit lagi. Ini ada pertanyaan dari Pak Eko Rahman juga. Asosiasi Praktisi Kesmik Indonesia atau APCI telah mengembangkan software deteksi potensi fraud berdasar analisa data klaim. Silahkan para tim pencegahan fraud internal FKRTL agar berkoordinasi dengan Kesmik masing-masing. Oh, ini ada informasi ya dari Pak Eko Rahman. Bapak dan Ibu, ini informasinya bagus sekali dari Pak Eko Rahman. Silahkan nanti bisa diakses ya, atau misalnya mencari informasi di APCI. Ini Pak Edward terkait dengan info BIMTEK tadi, ada pertanyaan apakah BIMTEK ini bisa juga diikuti oleh akademisi? Bagaimana Pak Edward? Apakah kita dikasih izin untuk mengikuti BIMTEK ini? Ya tentunya boleh-boleh saja, silakan saja. Namun kita prioritaskan kepada para pelaksana dulu sama pengawasnya, biar pelaksanaannya bisa lebih masif. Atau nanti mungkin untuk yang akademisi mungkin kita bikin forum tersendiri gitu loh. Nah, itu menurut saya demikian. Tapi namun nanti kita lihat lagi bagaimana perkembangan di lapangan. Itu juga mungkin akan sangat bagus, bermanfaat kalau umpamanya para akademisi bisa mengikuti, sekalian kita bisa lakukan evaluasi kira-kira apa yang masih kurang, apa yang perlu kita sempurnakan. Itu juga mungkin bisa saja, tapi mungkin porsinya, mungkin kita sepakat memberikan porsi lebih banyak kepada para pelaksana ya, yang saya katakan tadi itu yang first line dan second line-nya. Jadi sekalian juga menjawab ada pertanyaan melalui chat ini saya baca ya bahwa bagaimana mendaftar ya, berapa ininya, berapa lama. Menurut saya pendaftaran itu kita buka terus ya. Cuma nanti pelaksanaannya nanti akan kita urut ya berdasarkan kuota-kuota ini nanti. Jadi kalau sudah mendaftar, jadi istilahnya waiting list ya, barangkali nanti saya minta kepada teman-teman saya nanti untuk cluster yang tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu ya. Jadi itu menurut saya pada saat ini dulu belum dibahas dengan teman-teman. Namun nanti bagaimana pelaksanaannya ininya selanjutnya tentunya kami akan bahas secara internal dulu gitu. Tapi menurut saya sementara begitu. Ya daftar aja dulu ke email itu tadi. Ya. Inventarisir dan kami nanti berikan feedback kapan waktunya gitu. Ya, baik Pak Edward, terima kasih Pak Edward. Tadi Bapak dan Ibu jangan lupa ya, silahkan mendaftarkan diri di email itjen1@gmail.com ya, pakai huruf semua, jadi tidak pakai angka. Dr. Edward, ini ada pertanyaan, kapan Juknis PMK nomor 16 tahun 2019 akan diterbitkan? Itu Juknisnya itu udah terbit, tinggal proses PDF-nya aja. Udah ditandatangani oleh tadinya ini ya
Ibu Irjen, udah tanda tangan kok. Oh, oke, baik, Harusnya baik. tinggal jilid, tinggal nyebar aja. Iya, Nyebar. mungkin nanti filenya bisa diakses di website mana ya Pak ya? Di website Oh. Hukor atau bagaimana untuk Nah, filenya? itu nanti mungkin sama Harudin sama Bu Rini itu ya yang mengelola. Baik, terima kasih Pak Edward informasinya. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu, waktu Ya, diskusi selamat siang juga kita. kepada Prof. Laksono, saya lihat udah gabung dengan kita. Oh iya. Ya, Prof. Profesor Laksono sudah bergabung Pak Edward. Nanti beliau Ya. akan memberikan penutupan. Ya, Bapak dan Ibu, tadi banyak ya disentil tentang TKMKB, tapi kita belum berdiskusi banyak tentang TKMKB. Pak Edward, Dr. Gigi Putih, kemudian Dr. Syafrawati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk yang TKMKB sendiri kan ada regulasinya, yaitu Peraturan BPJS Kesehatan nomor 8 tahun 2016. Nah, di Peraturan TKMKB itu kan tidak disebutkan sama sekali tentang kecurangan ya atau fraud gitu. Memang outputnya adalah dapat mengendalikan mutu dan biaya. Nah, sementara di peraturan BPJS Kesehatan yang terbaru, sementara di peraturan tentang pencegahan kecurangan yang terbaru yang tahun 2019 itu kan disebutkan jelas tentang TKMKB. Jadi bagaimana Pak kalau kita lihat sinergisitas antara tim TKMKB yang benar-benar pure untuk kendali mutu dan kendali biaya dan untuk yang TKMKB yang murni untuk pencegahan kecurangan. Mungkin dari Dokter Putih dulu. Baik, terima kasih Bu Eva. Jadi prinsipnya untuk upaya kendali mutu, kendali biaya ini kita menurut kami tidak bisa dipisahkan buta-buta untuk ini untuk kendali mutu dan kendali biaya saja nggak ada urusannya sama fraud, atau ini anti fraud saja tidak akan ada hubungannya dengan kendali mutu, kendali biaya, karena itu semua saling berkaitan. Demikian halnya juga dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, itu akan tumpang tindih dengan upaya-upaya anti fraud. Contohnya atau statement besarnya adalah kalau kita sudah bermutu, insya Allah kita nggak akan fraud. Contohnya bermutu adalah kita memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan clinical pathway ya. Tapi clinical pathway-nya ini benar-benar yang diturunkan dari PNPK di tingkat pusat, diturunkan dalam bentuk PPK di rumah sakit, benar-benar terus diturunkan ke dalam bentuk CP, kemudian CP ini diterapkan tanpa tawar-menawar. Ini pasti akan mencegah adanya fraud ya. Jadi itu memang peningkatan mutu, tapi pasti akan terkait dengan pencegahan fraud. Demikian juga KMKB. Kita pakai formularium misalnya, atau kita melakukan audit ya sebagai untuk membuktikan sebagai akuntabilitas kita sebagai klinisi bahwa memang pekerjaan kita ini sesuai standar. Itu kita nggak akan bisa, memang dari aspek mutu itu mutu saja gitu, tetapi tindak lanjutnya adalah hasil audit ini bisa kita gunakan loh untuk deteksi potensi fraud ya. Bila tidak ada yang tidak sesuai standar, ini kita sebagai SPI ini pasti otaknya akan jalan. Ini kok nggak sesuai standar? Kok tidak sesuai standarnya oleh dokter yang sama terus? Kok tidak sesuai standarnya pada pelayanan-pelayanan yang mahal terus nih? Ya, ada apakah ini? Nah ini jadi itu semuanya saling tumpang tindih. Jadi secara tidak langsung kegiatan KMKB akan membantu dalam proses pencegahan fraud, dan pencegahan fraud juga akan otomatis akan mengarahkan kepada kendali mutu dan kendali biaya. Baik, Dokter Putih, terima kasih. Kita lanjut ke Dr. Syafrawati. Oh iya, mohon maaf Mbak, bisa diulang lagi karena tadi ada masalah sedikit. Oh iya, terima kasih. Ini Bu Syafrawati terkait dengan kendali mutu dan kendali biaya. Di Peraturan BPJS Kesehatan nomor 8 tahun 2016 kan disebutkan khusus tentang TKMKB. Nah, jadi kan fungsi tugasnya untuk benar-benar kendali mutu dan kendali biaya. Sedangkan di Peraturan BPJS sedangkan di Peraturan Menteri Kesehatan yang nomor 16 itu ya tentang pencegahan kecurangan, disebutkan salah satu unsurnya terkait dengan kendali mutu dan kendali biaya. Nah, bagaimana sinergisitas antara peraturan BPJS Kesehatan dengan PMK nomor 16 tersebut? Iya, saya pikir tadi istilahnya memang tadi saya sempat mendengar sedikit dari Mbak Putih bahwa memang kalau misalnya kita bisa mencegah fraud, tentu itu arahnya ke kendali biaya. Gitu. Jadi juga kalau nggak salah tugas dari TKMKB itu seperti utilization review sama audit klinis.
Nah, biasanya kan dari sana munculnya kita tahu potensi fraud itu kan dari kegiatan itu gitu. Baik. Dan saya lihat kalau misalnya ada kasus-kasus fraud yang ditemukan oleh BPJS Kesehatan atau dicurigai, itu yang diajak kan untuk diskusi dengan dengan pemberi pelayanan kesehatan itu kan TKMKB biasanya itu, dan dimintakan pendapat beliau-beliau juga di situ. Ya, baik. Terima kasih Bu Syafrawati. Baik, komentar terakhir dari Pak Edward kami persilahkan sebelum Prof. Laksono menutup diskusi kita siang hari ini. Silakan Pak Edward. Boleh tambahan komentar satu kalimat, Bu Eva? Ya, silakan. Ya, terkait tadi antara KMKB dan tim TKMKB dan tim anti fraud ya. Di rumah sakit kan ada tim teknis KMKB. Jadi kebetulan di PMK 16 2019 ini tidak disebutkan lagi secara spesifik tim anti fraud itu harus apa sih, terdiri dari apa saja ya. Tujuannya memang membebaskan Vaskes untuk memilih tim anti fraud mana saja, yang penting bisa jalan ya. Yang penting punya kemampuan dan bisa jalan. Jadi kalau di Vaskes itu TKMKB-nya sudah jalan duluan, ya udah pakai aja itu sebagai tim anti fraud. Jadi tugasnya dia nanti SK-nya ada 2, dia sebagai TKMKB teknis juga sebagai tim anti fraud. Jadi nggak kebanyakan tim ya, dan juga yang penting tujuan tugasnya itu bisa tercapai. Itu mungkin salah satu bentuk konkretnya supaya antara upaya anti fraud dan KMKB bisa sinergi. Terima kasih. Terima kasih Dokter Putih. Monggo Pak Edward Harifah kami persilahkan komentar terakhir, Dok. Komentar terakhir Pak Edward. Ya, terima kasih. Kalau menurut kami ya, ini tim KMKB ini memang harus ditarik ke Vaskes ya supaya bisa lebih dekat dan mendampingi tim anti fraud yang ada di di Vaskes. Ya, itu menurut kami supaya lebih efektif. Demikian ininya. Atau Pak Harudin bisa ditambah? Pak Harudin? Pak Harudin? Pak Harudin? Ya, mungkin lagi apa Mbak, tapi itunya sementara itu yang sedang yang kami pikirkan untuk untuk pelaksanaan yang lebih efektif. Baik. Mbak Eva, saya boleh terakhir Mbak? Boleh, silakan Bu Syafrawati. Baik, tadi saya karena tertarik juga dengan pendapatnya Mbak Putih gitu, penyebab fraud ini kan ada juga dari peserta gitu yang minta dirujuk. Nah, kalau memang kita harus melihat penyebab fraud ini agak lebih luas gitu Mbak. Dari penelitian kami juga menemukan bahwa aturan pengkodean itu juga menyebabkan dokter itu melakukan melaporkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Misalnya gini ya kalimatnya, aturan pengkodean yang kaku juga bisa menyebabkan dokter melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan BPJS untuk menyelamatkan nyawa pasien. Sebagai contoh, adanya pelayanan IGD Opjin yang artinya Opjin yang disyaratkan harus pecah ketuban. Jadi yang bisa dilayani di IGD itu untuk kasus Opjin adalah yang pecah ketuban. Namun pada kondisi pasien yang sebelumnya mendapatkan SC, maka kontraksi hebat kadang tidak diiringi pecah ketuban gitu. Jadi supaya ini bisa dilayani IGD dibuat itu gitu. Jadi aturan pengkodean itu juga jadi ada potensi untuk begitu gitu Mbak, karena ada kekakuan di situ kan. Jadi kita harus melihat, saya pikir ini juga perlu perbaikan dari berbagai spesialisasi, kolegium dan lain-lain untuk memahamkan ini agar jangan menjadi potensi fraud atau moral hazard karena sistem seperti itu. Terima kasih. Iya, setuju Bu Syafrawati. Baiklah Bapak dan Ibu, berikan aplaus buat kita semua.